dari Ketua Koalisi Daiyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina kepada Ustazah Eva Muzlifah LCMA, kami persilahkan. Ya, syukron, jazakillah khairan kepada Utina Adina Zulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pertama-tama yang saya cintai narasumber kita pada malam hari ini, Ustazah yang cantik, yang solehah, Masya Allah, smart, Ustazah Dr. Randa Nani Handayani. Jazakillah khairan katsiran yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian di kajian rutin bulanan Koalisi Daiyah Indonesia. Semoga Ustazah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan keberkahan hidup, dan diberikan selalu kekuatan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, jamaah peserta Zoom pada malam ini, yang saya cintai, jazakunallah khairan kasiron yang sudah menyempatkan waktunya di waktu istirahatnya untuk bisa sama-sama mendapatkan edukasi tentang Palestina dan untuk bisa selalu menjadi uh, pribadi mukmin yang bisa memberikan kepedulian kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada Antuna semuanya keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pasti yang saya cintai juga saya hormati, saya bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia pada malam hari ini sebagai MC yang tilawah, yang doa ya, dan ya tim media semuanya, jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti waktu dan tenaganya serta hartanya diganti dengan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini ya insya Allah kita akan selalu membersamai saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka yang mengalami banyak sekali ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan Masya Allah kita melihat ya, dengan nyata sekali ya bagaimana kekuatan mereka, kesabaran mereka dalam menghadapi ujian-ujian yang terus-menerus ya, tahun demi tahun ya, dan berharap semoga ujian itu cepat berakhir dan mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kemenangan sebagaimana yang diraih oleh saudara-saudara kita yang ada di negeri Syam. Alhamdulillah mereka sudah mendapatkan kemenangan dan insya Allah akan bergeser ya, akan menular kemenangan itu kepada saudara-saudara kita di Palestina dan juga kepada negara-negara Arab lainnya. Amin ya rabbal alamin. Teringat satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di surat Al-Hajj
ayat 40 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, berjanji bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada siapa yang membantu dan menolong agamanya ya. Walayan surallahu mayyansuruh ya, bahwa Allah akan menolong ya hamba-hambanya, orang-orang yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz. Ya, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha kuat lagi maha bijaksana. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya cintai beserta Zoom pada malam hari ini, insya Allah kita akan banyak mendapatkan ilmu ya dari Ustazah Nani. Insya Allah sebentar lagi akan kita dengarkan ya ilmu yang akan disampaikan oleh beliau, edukasi tentang Palestina ya, semoga bisa menguatkan materi-materi ya edukasi yang disampaikan oleh Koalisi Daiyah, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan dukungan kita demi perjuangan ya yang membersamai perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana ya. Dan kita yakin ya, insya Allah orang-orang yang terzolimi ya, mereka apa namanya benar-benar akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir ya. Jadi sudah diizinkan untuk berperang bagi mereka yang memang terzolimi ya. Kita lihat ya bagaimana saudara-saudara kita yang lemah di sana ya di Gaza, Palestina ya. Itu mereka terus berjuang ya karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami kezoliman, kita dizolimi ya, maka kita dibolehkan untuk melakukan perang ya. Dan Allah janjikan ala nasrihim laqadir ya. Sebenarnya dengan izin Allah, Allah bisa saja ya memberikan kemenangan itu ya tanpa harus ya membuat susah ya saudara-saudara kita. Karena Allah juga berjanji ya, Allah berjanji bahwa dunia ini diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingin melihat ya kegigihan, kesungguhan ya, usaha ikhtiar ya kita hamba-hambanya dalam meraih kemenangan tersebut ya. Karena kemenangan itu udah pasti ya, insya Allah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi akan memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita ya di Palestina sana, dan kita yang ikut membersamai ya mereka meraih kemerdekaannya, maka kita akan juga mendapatkan pahalanya insya Allah ya. Kita membersamai mereka ataupun kita tidak membersamai mereka, mereka pasti meraih kemenangan ya, itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ya kekuatan ya membersamai perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Jazakillah khair kepada Ustazah Eva. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, kita sudah mulai apa ya, dipantik nih semangatnya pada malam hari ini ya. Oke, eh, kita akan masuk ke inti dari kajian hari ini. Namun sebelum itu, ibu-ibu semua, mungkin ibu-ibu sudah pada tahu ya, melihat dari video-video yang berseliweran di akun-akun medsos kita gitu ya. Banyak menampakkan gitu ya, saudara-saudara kita yang sedang apa? Memunguti tepung-tepung ya. Antara tepung dan tanah itu bersatu, akhirnya mereka memungutin satu-satu. Ada mungkin video lain yang kita tonton juga. Bahwasannya apa?
Mereka rela gitu ya, mengejar-ngejar bantuan makanan yang akhirnya dilemparkan ke laut gitu. Namun apa sih yang terjadi gitu? Dari kondisi ini, apa sih yang terjadi di Palestina sana sehingga mereka merasa makanan sekecil itu tadi tuh ya, tepung yang berhamburan di tanah itu sesuatu yang berharga. Bahkan ada lagi anak-anak yang harus mengantri makanan gitu ya di musim dingin yang di sana gitu ya, di Timur Tengah itu sudah mulai masuk musim dingin yang ekstrim sekitar sejak Oktober kemarin gitu. Mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian sambil mengantri membawa panci-panci kosong. Antriannya panjang kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kondisi saudara kita di Palestina. Nah, hari ini kita akan mengkaji itu. Kita akan diedukasi oleh guru kita, guru tercinta kita. Tema kajian hari ini adalah krisis pangan di tengah musim dingin ekstrim di Gaza, yang mana akan disampaikan oleh guru kita, Ustazah Dr. Anda Hajah Nani Handayani. Oke, kita sapa dulu Ustazahnya. Assalamualaikum Ustazah Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Gimana Allah. kabarnya Ustazah? Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Insya Masya Allah membantu Allah. Al-Aqsa. Insya Allah. Masya Allah. Baru dari jawaban kabarnya Ustazah aja kita udah mulai, aduh bergetar gitu ya. Gimana setelah kita mendengarkan materi dari Ustazah nih? Masya Bismillah. Allah. Ustazah sekarang posisi di mana nih? Di rumah. Di Alhamdulillahirabbil rumah. alamin. Ya. Masya Allah. Ya Ustazah, ini materi yang akan kita tunggu-tunggu. Nah sebelum itu Ustazah, saya ingin kembali mengingatkan ibu-ibu yang memungkinkan untuk on cam, silakan on cam. Dan sebelum masuki materi inti ini, silakan ibu-ibu mempersiapkan posisi ternyaman agar bisa menyimak dengan baik. Kemudian siapkan alat tulisnya agar kita bisa mencatat apa yang penting gitu ya. Insya Allah penting semua gitu ya. Jangan sampai terlewat gitu. Dan nanti mungkin bisa kita share ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah anak-anak kita, entah teman-teman kita gitu ya. Jadi jangan sampai terlewatkan materinya. Oke Ustazah, saya izin membacakan CV Ustazah terlebih dahulu ya. Ya. Mungkin Singkat boleh aja juga. ya, Kak. Oke, siap. Singkat aja. Jangan semua. Agar Oke, efektif. siap. Sebentar, yang di saya mana nih? Oke, pemateri kita hari ini adalah Ustazah Haji, Ustazah Dr. Anda Haja Nani Handayani. Biasa dipanggil siapa Ustazah nih? Nani. Oh, Ustazah Nani. Oh, ini ada Nani. nama akun Iya. Instagramnya Umi Nani. Iya, betul. Nani, bisa dipanggil Umi Nani Ustazah ya? Ya. Oke, Masya Allah. Ya, beliau ini lahir Jakarta 14 September tahun 1961, sudah menikah, suaminya bernama Bapak Hariri Siddiq, dan sudah dikaruniai 4 orang putra dan 2 orang putri. Masya Allah, ini penerus semangat kepalestinaan Ustazah nih ya. Amin. Insya Allah. Ustazah ini eh, lulusan dari Setiu Quran dan Hadis pada tahun 2010 sampai 2013. Oke, lulus juga di IKIP Jakarta, lulusan kimia. Masya Allah, ini beda jurusan ya Ustazah ya? Ya, betul. Masya Allah. Nah, pekerjaannya adalah teacher trainer, pengawas Yayasan Iqra Bekasi, dan pembimbing umroh. Nah, aktivitasnya Masya Allah gitu ya. Banyak banget pengalaman organisasinya juga gitu. Jadi pemateri kita hari ini tidak kaleng-kaleng, insya Allah orang yang kompeten ya, karena semua pemateri dari Koalisi Daiyah ini adalah orang-orang yang kompeten gitu ya. Oke, kita tidak sabar mendengar materi dari Ustazah Nani. Kepada Ustazah Nani, kami persilahkan. Ya, jazakillahu khairan kasir pada malam hari yang penuh barokah diantarkan oleh MC yang luar biasa insya Allah. Allah barakahi ya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam yahtami bi umuril muslimin laisa minna." Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat Koalisi Daiyah yang saya hormati dan saya cintai, para peserta Zoom pada malam hari ini, semua yang mengikuti Zoom ini pada malam-malam yang harusnya istirahat, saya doakan insya Allah dengan keimanan yang kokoh, selalu mencintai Al-Aqsa, dan insya Allah husnul khatimah, dan Allah takdirkan kita bersama keluarga, insya Allah akan bersama-sama sujud di Masjidil Aqsa. Dalam keadaan merdeka tentunya ya, insya Allah. Kemudian juga sholawat teriring salam kita sampaikan pada Nabi yang sangat kita cintai. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaatnya. Nabi senyum melihat kita karena kita juga ingin melihat Palestina Al-Aqsa tersenyum insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama para peserta sekalian, Zoom yang penuh barokah ini, yang kita sayangi dan kita hormati, Ketua Koalisi Daiyah Indonesia, yaitu Ustadzah Al-Mukarramah Eva Muzlifah, LC MAG, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kebarokahan, ya, dan juga insya Allah kekuatan untuk terus membimbing kita dan juga mengomandani Koalisi Daiyah Indonesia sampai insya Allah Masjidil Aqsa merdeka, insya Allah. Ya Rob, Dan ya Allah Rob. ridho. Amin, Amin, amin. amin. Dan Allah ridho dengan perjuangan kita insya Allah. Amin, ya Juga Allah. tentunya kepada panitia semuanya, Masya Allah ya, ini behind the scene ya, di balik kami semua bisa seperti ini, ada sahabat-sahabat panitia yang luar biasa ya, baik itu tim media, kemudian MC, kemudian semua banyak tim kami yang insya Allah terus membantu Palestina. Dan tentunya para peserta semuanya, mudah-mudahan insya Allah akan terus bertambah peserta pada malam hari ini, karena ini penting sekali buat kehidupan kita. Bahkan ayat Al-Quran tadi yang saya bacakan adalah surat Muhammad ayat 7 ya, surat 47 ayat 7 yang sebagaimana tadi juga Ustazah Eva sudah membacakan beberapa ayat Al-Quran. Saya surat 47 ayat 7, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita ya, bahwasanya Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Ya orang-orang beriman, kalau kamu membantu agama Allah, membela Al-Aqsa, menyiarkan Al-Aqsa, mengedukasi tentang Al-Aqsa, apalagi materi malam ini, cuaca ekstrim yang mencekam Gaza. Masya Allah ya. Kita enak di Indonesia cuma hujan-hujan dikit, akhwat sekalian yang dirahmati Allah ya. Kalaupun hujan juga kita masih punya rumah, masih punya selimut, masih punya penghangat ya. Tapi saudara-saudara kita, akhwat sekalian, dengan izin Allah saya pernah ke Gaza, maaf, saya pernah ke Aqsa ya. Saya pernah ke Aqsa dengan izin Allah tuh bulan November tuh udah dinginnya luar biasa. Ya, November itu, apalagi sekarang udah Desember gitu ya. Kemungkinan besar salju juga turun, ya kan? Seperti itu cuaca di sana gitu ya. Iklim yang dirasakan di sana. Dan kebayang lagi dengan di Gaza, di mana di Gaza itu, akhwat sekalian, rumah-rumah dihancurkan, masjid-masjid dihancurkan, rumah sakit, bahkan rumah sakit Indonesia di Gaza Utara itu dibom baru-baru ini juga. Ya, makin hancur. Sehingga bantuan-bantuan yang akan memberikan bantuan, ada 1.600 ibu hamil, ya akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian belum lagi korban luka-luka. Kemudian juga masih banyak lagi orang yang membutuhkan ya pertolongan-pertolongan. Pada saat seperti ini 160.000 hamil, yang ibu-ibu hamil bahkan ya. 1 juta lebih anak di Gaza yang butuh bantuan ya. Masya Allah, ada 160.000 ya, itu ibu-ibu yang hamil, di mana ketika bantuan-bantuan akan diberikan, akhwat, kita bayangkan ya, ketika di kampung kita rumah-rumah runtuh, kemudian masjid juga diruntuhkan, ya, dihancurkan, kemudian juga rumah sakit dihancurkan, kendaraan untuk lewat nggak bisa, akhwat, karena kan mereka nggak punya eskavator untuk bersih-bersihin itu, nggak sempat, karena bom itu terus bergulir kepada mereka ya, dibombardir mereka. Jadi untuk kendaraan bantu itu nggak mungkin lewat peruntuhan, ya kan? Kemudian jadi agak sulit gitu untuk melewati tempat-tempat di mana ketika ambulan lewat untuk membantu
saudara-saudara kita. Karena bangunan yang hancur di Gaza ada 436.000. Ya, nah kemudian juga yang paling berat itu di Aqsa itu adalah di Palestina, maksudnya adalah kehancuran di Gaza dan juga di tepi barat. Tepi barat tuh di tengah-tengah kota Palestina itu, di kota tengah-tengah kota Palestina. Kalau Gaza kan agak menepi ya, dia dekat perbatasan Mesir, dekat Rafah. Nah itu kalau tepi barat tuh kelihatan gitu ya, di tengah-tengah. Emang sama mereka tuh sengaja dibom gitu ya. Kelihatan kalau kami ke Masjidil Aqsa, mau ke Al-Quds, terus kami mau ke Hebron, kami mau ke Jericho, atau kami mau ke bandara, itu lewatin tepi barat. Dan mereka itu juga dibom terus ya. Bahkan korban jiwa yang dilakukan oleh agresi Israel dari mulai Oktober 2023 sampai sekarang di Gaza itu ada 44.758. Kemudian di tepi barat ada 807 orang. Karena itu di tengah-tengah kota ya, akhwat filah. Kemudian tentunya korban luka yang Masya Allah luka-lukanya juga tidak main-main. Korban lukanya ada 106.134 di Gaza dan di tepi barat 6.250. Masya Allah ya. Dan yang paling menyedihkan ya, itu di Jordan juga ada pengungsi, kemudian di Syria juga ada pengungsi Palestina, ya kan? Pengungsi Palestina itu dan di jalur Gaza tentunya yang paling banyak ada 2 juta. Di tepi barat 3.332. Kebayang nggak sahabat filah? Hari gini Desember musim dingin, hujan dan salju, tenda itu adalah tenda ya, kayak tenda-tenda kalau kita kayak pramuka dan sebagainya. Nggak permanen, kemudian tidak ada ruangan khusus untuk perempuan, bisa jadi bergabung semua, perempuan-perempuan mungkin saja, tapi kan mungkin ada saudaranya yang laki-laki nengokin, ada anaknya yang laki-laki juga luka yang harus dirawat mungkin ya. Sementara bangunan yang hancur, ya Masya Allah meliputi 436.000 di Gaza. Padahal waktu sebelumnya itu Ustazah Nurjanah ya, penasehat koalisi Daiyah ya, Ustazah Eva, itu ke Gaza kita masih bisa lihat kecantikan Gaza. Bahkan sebelum dibombardir Oktober 2023 itu ada ada acara itu khataman Quran. Kalau kita di sini khotmul Quran gitu ya. Mereka di sana itu bagus sekali masjidnya. Mereka datang menyetorkan hafalannya. Sekarang hancur semuanya. Ya, Masya Allah. Di tepi barat juga demikian. 2.596. Dan tentunya anak-anak dan perempuan yang korbannya paling kerasa. Mereka yang terasa gitu ya. Kita lihat ya tadi seperti dikatakan oleh Kak Adina tadi, bagaimana video-video kita saksikan anak-anak kecil makan rumput. Karena udah nggak ada makanan. Karena bantuan pun kalau masuk di sana, truk baru-baru ini truk dibakar oleh orang-orang Yahudi. Truknya isinya apa sayang? Makanan. Awalnya supirnya diambil, paksa, diumpetin di tempat yang tidak diketahui. Setelah itu truknya dibakar. Itu terjadi ya. Divideokan juga ada itu ya. Tentunya apalagi rumah sakit di jalur Gaza semua sudah tidak beroperasi. Tidak ada yang beroperasi karena sudah hancur. Alat-alatnya juga sudah tidak ada. Sementara evakuasi medis di Gaza sangat lamban sekali. Karena membutuhkan waktu cukup banyak untuk menangani pasien kritis, terutama anak-anak. Ini yang diutamakan anak-anak. Ya waktunya sampai kita butuhkan 5 sampai 10 tahun. Karena apa? Karena ini penelitian ya, sumber ini dari UNICEF ya. Teman-teman sekalian UNRWA ya. Jadi bukan sumber sembarangan sumber, tapi memang sumber yang akurat, sahabat semua yang peserta semuanya. Dari 12.000 pasien yang membutuhkan evakuasi segera, dari 12.000 nih akhwat, cuma bisa 78 pasien yang berhasil dipindahkan. Dari 12.000 ada yang kakinya buntung, ada yang kakinya tangannya, kemudian kepalanya hancur, astagfirullahaladzim. Saya alhamdulillah kemarin November baru pulang dari Turki. Di Turki itu banyak juga yang dibantu di sana. Itu kelihatan itu kepala diperban-perban. Udah ya tangan, kaki. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Maka bersyukur sekali kita berada di Indonesia. Negeri yang Masya Allah. Nah kalau kita tidak bantu, hadis tadi kata Nabi. Malam yahtami bi umuril muslimin laisa minna. Siapa yang gak pernah peduli dengan orang mukmin, siapa yang gak pernah peduli dengan Aqsa, laisa minna kata Nabi. Dia bukan golonganku. Dia bukan umatku ya. Nauzubillah, semoga kita tetap berharap menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya terdapatlah 2.500 anak yang menghadapi resiko kematian. Karena masa tunggu pengobatan yang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun belum juga bisa dilakukan. Karena tadi ya, masuk ke dalam Gaza juga susah, kemudian juga memasuki tempat-tempat para pengungsi tadi juga tidak mudah, karena banyak sekali gedung-gedung yang runtuh ya. Kemudian kendaraan juga sangat sulit. Maka serangan udara Israel terus menyasar warga sipil.
ya fasilitas-fasilitas umum, ya kan, apalagi mereka tuh emang nggak pengen perang. Israel itu pengen melakukan genosida, akhwat, betul-betul menghabiskan warga Gaza, warga Palestina, karena dikeruk airnya, ya kan, di tanahnya, air tanahnya dikeruk, kemudian saluran gasnya dikeruk semuanya itu pakai eskavator. Kalau orang perang kan cuma nembakin gitu ya, ini enggak. Itu yang dilakukan, dan yang dilakukan adalah mereka juga melakukan, terutama adalah anak-anak dan perempuan. Mereka nggak ingin ibu-ibu di Palestina itu melahirkan, karena memang mereka ingin menghancurkan semua generasi yang ada di Palestina, terutama di Gaza dan tepi barat yang masih bertahan ya. Serangan udara Israel terus menyasar warga sipil, fasilitas umum juga habis, menimbulkan korban jiwa, kehancuran dan segala macam yang dilakukan. Dan pada hari Senin kemarin, tanggal 9 bulan 12, jet Israel menyerang sekolah Abu Hussein di kamp pengungsian Jabalia. Udah ngungsi, tetap dibom. Coba biadab banget gak tuh? Ya, Yahudi laknatullah. Yang telah dijadikan tadi ya, tempat Jabalia itu tempat perlindungan mengungsi. Tenda-tendanya, sekolahnya dibom. Benar-benar gak ada kemanusiaan sama sekali. Akhirnya serangan ini juga menyebabkan banyak lagi korban yang terbunuh dan terluka. Astagfirullahaladzim. Ya. Maka wilayah di sekitar rumah sakit Kamal Adwan di Beit Lahia, satu-satunya rumah sakit yang masih beroperasi di Gaza, ya, di Gaza bagian utara, akhirnya juga menjadi target sasaran untuk dihancurkan. Ya, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Akhirnya tentara pendudukan Israel juga membakar truk yang tadi saya ceritakan ya, truknya dibakar milik sektor swasta. Coba ya, jadi benar-benar ini Masya Allah, astagfirullahaladzim, udah gak pantas banget ya. Pokoknya saya sih berharap mereka itu akan ada di keraknya neraka yang paling dalam ya. Dan kita harus memiliki semangat ini teman-teman sekalian ya. Kalau apapun yang bisa kita lakukan. Ya, teman-teman kita bantu saudara-saudara kita di sana, di Gaza terutama. Bahkan UNRWA memperingatkan bahwa hanya 23% dari kebutuhan bantuan musim dingin ini yang mencekam yang telah terpenuhi. Baru 23% sayang. Ya. Kemudian masih ada 945.000 orang berisiko besar menghadapi kondisi buruk karena dingin yang mencekam. Kemudian bantuan yang belum juga bisa masuk ke Gaza. Akhwat sekalian. Maka untuk itulah ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Ya, karena mereka terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat yang tidak memadai tentunya. Nggak ada kamar mandi, nggak ada ruangan khusus, ya kan? Ya karena tendanya juga tenda darurat. Dan beberapa tenda yang ada di pesisir pantai Gaza yang kini menjadi tempat penderitaan akibat serangan dari laut juga dilakukan oleh orang-orang Israel, Yahudi ya. Nauzubillah. Maka pasukan Israel kembali membom zona aman di Al-Mawasi, Gaza, ya, membunuh paling sedikit 20 orang dan melukai puluhan lainnya. Nanti kita akan lihat video-videonya ya, bagaimana. Bahkan juga pers itu kan harusnya dilindungi ya. Itu dari Al Jazeera mengatakan ya, itu juga pernah dibom juga mereka, itu dari Al Jazeera dan pers yang lain. Banyak juga yang sudah mati ya. Bahkan terakhir infonya, perempuan dan anak-anak terbakar ya di Gaza dalam serangan tersebut. Pasukan Israel menyerbu melepaskan tembakan di rumah sakit Turki di Tubas, tepi barat. Coba, di rumah sakit pun juga, ya kan? Di rumah sakit juga dikenain gitu. Nekat banget gitu ya. Ini benar-benar bukan manusia nih. Ya benar kata Allah, kal an'am, mereka seperti binatang. Penggerbekan juga berlangsung hampir 1 jam, menyebabkan kerusakan besar dan pelanggaran hak pasien. Rumah sakit juga diperiksain, sampai mengintimidasi staf medis. Gitu ya. Ini di mana-mana juga nggak boleh gitu staf medis digituin ya. Maka Dokter Without Borders ya melaporkan 5 staf medis ditangkap, 1 orang terluka dan pasien diancam akan dibunuh jika tidak menurut. Astagfirullah. Stasiun oksigen utama di Rumah Sakit Kamal Adwan berhenti total akibat perusakan. Ini rusak itu tadi ya, stasiun oksigennya dari serangan udara Israel baru-baru ini 4 Desember. Lebih dari 100 pasien kritis, termasuk mereka di unit perawatan intensif, menghadapi risiko kematian tanpa pasokan oksigen. Coba kebayang nggak ya, akhwat, kalau dulu kita COVID aja, oksigen harganya naik gitu ya, sampai jutaan. Ini nggak ada, bukan mahal lagi, sudah tidak ada. Maka lebih ya, teman-teman sekalian, rumah sakit itu makin hancur, dan rumah sakit ditembaki hingga 5 kali dalam sehari. Astagfirullah, 5 kali sehari, udah kayak waktu sholat kita ya. Melukai 3 staf medis dan membunuh direktur unit perawatan intensif. Direktur unitnya juga dibunuh.
biadab betul pokoknya akhwat sayang ya. Maka kemudian rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara kini berada dalam situasi kritis akibat serangan militer Yahudi ya. Maka kemudian tidak ada pasokan air, nggak ada listrik, nggak ada pasokan oksigen sejak tanggal 7 Desember. Ya, Masya Allah, astagfirullah ya. Kerusakan berat pada tangki air, oksigen, dan bahan bakar mengakibatkan rumah sakit nggak dapat melakukan operasi. Termasuk juga kasus-kasus darurat, nggak bisa dilakukan operasi. Kita lihat ini gambarnya betapa hancur tuh, lihat rumah-rumah, rumah sakit dan sebagainya. Bahkan nih lihatin ya akhwat, astagfirullah. Gimana coba lihat nih akhwat sayang. Bagaimana mungkin coba mobil-mobil mau lewat, ya kan? Motor mau lewat. Kendaraan mobil mengangkut orang-orang yang terluka, atau mungkin mobil-mobil yang akan mengangkut mayat-mayat. Coba lihatin. Lihat suasananya seperti ini ya akhwat sayang. Akhwat filah rahimakunallah ya. Astagfirullahalazim ya Allah. Ya tidak ada penderitaan yang paling berat kecuali saudara kita di Gaza, di tepi barat. Dan semoga mereka termasuk hamba-hamba Allah yang terkuat di muka bumi ini ya. Bantuan kita, doa kita insya Allah sampai kepada mereka insya Allah ya. Allah ijabah. Tim medis di rumah sakit juga banyak yang dipaksa ya kan, kewalahan mereka dengan hanya satu dokter bedah yang tersisa, yaitu dari delegasi medis Indonesia yang juga dipaksa meninggalkan posisinya. Operasi kini dilakukan oleh dokter dengan pengalaman minim yang harus melayani lebih dari 20 pasien kritis. 20 pasien kritis. Astagfirullahaladzim ya. Itu yang dilakukan ya, akhwat sayang. Maka kemudian ya jadi itu yang dilakukan, akhirnya dalam bahaya setelah pasukan listrik nggak ada, oksigen juga nggak ada, air diputus. Sekali lagi serangan biadab yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi laknatullah ya. Akhwat sayang yang dirahmati Allah ya. Bahkan ini sasarannya kayaknya emang mereka pengen genosida. Sasarannya rumah sakit. Padahal kan ini tempat bernaung yang Masya Allah gitu ya, yang sangat dibutuhkan dalam keadaan luka-luka, udah dibunuh, rumah sakitnya dihancurin, oksigen nggak ada, listrik tidak ada, bahkan semua air bersih juga tidak ada. Tentara Israel kembali membombardir rumah di Beit Hanun, Gaza Utara, dan membunuh 2 keluarga dari klan Al-Kahlut yang berjumlah 25 orang. Jenazah mereka masih terjebak di bawah reruntuhan karena sulitnya operasi yang dilakukan oleh tim penyelamat. Coba bayangkan sayang, astagfirullah, nggak ada apa-apanya kita ya. 2 anak terbunuh dengan sejumlah lainnya terluka dalam serangan Israel di kamp yang baru lagi, Al-Magholzi, Gaza Tengah. Astagfirullah, udah dalam keadaan hancur masih juga diserang lagi. Ya, berusaha para penyelamat mengevakuasi korban di kamp Jabalia. Serangan Israel juga membunuh, bahkan ya melukai warga sipil yang berlindung di sekolah. Itu baru terjadi 10 Desember kemarin, akhwat. Ya, hampir 1 juta pengungsi Palestina di Gaza terancam oleh cuaca dingin yang ekstrim. Hujan, musim dingin, dengan tenda seadanya, tidak ada selimut, makanan juga cuma terpenuhi 23% dari semua yang ada. Itulah kondisi mereka. Ya akhwat, bagaimana kita berempati kepada mereka? Bagaimana perasaan mereka? Bagaimana kesulitan mereka? Kita alhamdulillah makan apa aja ada di sini. Dengan izin Allah. Dari segi kesehatan, Dr. Rick ya Peppercorn dari WHO menyatakan bahwa rumah sakit di Gaza beroperasi secara minimal ya dan membutuhkan evakuasi medis untuk lebih dari 12.000 pasien. Astagfirullah, 12.000 pasien ya akhwat. Hanya 78 pasien yang berhasil dievakuasi. Serangan terhadap generator oksigennya diserang sama Israel. Memperburuk kekurangan pasokan oksigen untuk tenaga medis ya akhwat sekalian. Akhirnya ya, lebih dari 80.000 penduduk Gaza terancam kelaparan. 80.000 terancam kelaparan karena penghentian pasokan bantuan. Ya, lebih dari 4.000 orang telah diamputasi, ya Allah. Akhwat, 4.000 orang telah diamputasi anggota tubuh bagian atas atau bawah. Lebih dari 2.000 orang menderita cedera tulang belakang. Otaknya juga cedera yang membutuhkan perawatan rehabilitasi intensif. Astagfirullah. Ribuan lainnya mengalami gangguan pendengaran, penglihatan akibat pemboman tanpa henti. Lebih dari 22.000 orang di Gaza mengalami cedera yang mengubah hidupnya. Ya Allah, saya lihat betul gitu ya. Masya Allah gitu ya. Berapa kali gitu saya melihat betul ada yang juga diobatin di Jordan. Itu luka-lukanya astagfirullah. Wajahnya sampai sudah nggak kelihatan wajah lagi. Dari jumlah tersebut, 13.000 hingga 17.000 kasus melibatkan kerusakan parah pada anggota tubuh. Nggak ada kakinya, nggak ada tangannya. Itu banyak banget tuh akhwat. Bahkan WHO memperingatkan bahwa evakuasi medis bagi warga Gaza, terutama anak-anak kritis, sangat lambat. Diperkirakan membutuhkan 5-10 tahun menyelesaikan antrian pasien yang membutuhkan perawatan mendesak. Coba bayangkan ya.
Akhwat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Terus kemudian beberapa anak telah meninggal dunia akibat penundaan evakuasi. Karena evakuasinya lambat, banyak yang mati. Ya, ini menurut UNICEF. Nih coba, Badan Internasional ya tentang Kesehatan. Sejak Oktober 2023 itu tadi ya, agresi yang diawali ya, sekitar 5.230 pasien berhasil dievakuasi. Tapi kan dari jumlah berapa ratus ribu gitu ya. Namun laju evakuasi menurun drastis setelah Israel mengontrol perbatasan Rafah pada Mei 2024. Bahkan membatasi evakuasi menjadi kurang dari 2 orang per hari. Kurang dari 2 orang. Dan itu Rafah satu-satunya pintu yang bisa dilewati untuk pengirim bantuan, untuk mengangkut pasien. Tuh kebayang nih Ahwat nih, lihat video ini, foto ini. Masya Allah ya, orang-orang yang terluka. Mau ditolongnya dengan apa? Coba mengangkatnya pakai kasur. Karena mobil-mobil lihat kanan kiri. Nggak mungkin masuk. Nggak bisa lewat. Tuh lihat tanah-tanah bolong karena dibom sama mereka. Belum lagi besi-besi reruntuhan daripada rumah-rumah, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Allah astagfirullahaladzim. Semoga penduduk Gaza diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Akhwat sekalian, proses evakuasi seringkali terlambat dengan alasan keamanan yang nggak jelas, ya kan? Kemudian dokter lintas barat mengkritik kebijakan Israel sebagai sewenang-wenang dan tidak memiliki, ya kan, kriteria yang jelas. Contoh kasus yang pernah dilakukan di Agustus 2024 kemarin, dari 32 anak yang diajukan untuk evakuasi dari 32, cuman berhasil 6 yang disetujui. Coba bayangkan, betul-betul keterlaluan kan, 32 cuma disetujui 6. Cuma berapa persennya ya? Nauzubillah, cuma 20%, nggak sampai 19%. Di November 2024 kemarin, belum lama, dari 8 anak yang diajukan, hanya 5 yang disetujui. Padahal tanpa pengasuhan lagi. Ini kondisinya sudah sangat parah. Ini anak-anak gitu ya. Nah, tepi barat juga tidak kalah menderitanya ya akhwat. Mereka tuh di Yerusalem Timur ya, dibatasi juga, di tembok juga. Tapi kalau Gaza lebih jauh lagi kan, lebih dibatasi karena Gaza memang lebih sangat militan ya. Di tepi barat juga demikian ya. Sangat kokoh keimanan mereka untuk menjaga Al-Quds ya. Bahkan pemukiman ekstremis membakar tenda dan menyerang keluarga Palestina di Almania, Bethlehem. Tuh ya, Bethlehem tuh di tengah kota itu banyak orang Yahudi. Orang Muslim juga banyak. Sampai orang Muslim di kota Bethlehem itu mau masuk Al-Quds itu dijaga. Bahkan yang saya lihat beberapa kali saya ke Al-Aqsa, itu justru orang yang boleh masuk tuh turis. Kayak kami dari Indonesia, dari Turki, ada yang dari Eropa, ada dari Inggris, dari Jerman. Justru orang-orang sekitar Al-Quds nggak boleh masuk saya. Dicegat, diambil, ditarik, dipojokin, didorong. Saya lihat banget gitu ya. Terus kemudian tembakan ditujukan pada mereka. Itu orang-orang Aqsa saya. Ya, orang-orang Quds. Jadi mereka ketika azan berkumandang cuma duduk-duduk aja. Kecuali nanti kakek-kakek tua gitu ya, 70-80 tahun baru boleh masuk. Itu mereka tuh jahat banget. Ya. Saya sampai kesel banget gitu ngeliat, ya Allah, itu kan kita mau sholat, giliran mereka di sini, ya kan. Pokoknya Indonesia tuh tempat yang sangat subur dan makmur untuk orang-orang di luar Islam. Ini negeri yang sangat toleran. Coba lihat di Gaza sana, coba lihat di Al-Quds sana. Orang Muslim mau sholat aja nggak boleh, ditutup. So, kalau kita datang nih akhwat, kita datang nih mau tahajud di Al-Aqsa, jam 3 atau setengah 4 kita datang karena subuhnya setengah 5 di sana. Itu ditutup pintunya, nggak boleh. Dijaga sama tentara-tentara Israel dengan senjata-senjatanya. Kita nggak boleh masuk ke sana. Ya kan? Akhirnya, dan tapi Allah adil. Pohon zaitun tuh subur sekali, banyak sekali, kurma juga gitu. Ya. Nah, di Al-Quds bagian timur Yerusalem Timur, mereka menyerang warga di pasar Al-Kotanin. Ya, melukai 1 orang, sementara polisi menangkap 10 warga yang mencoba bela diri. Kan kita kan wajar dong membela diri. Malah ditangkap tuh lihat. Bahkan Israel mengumumkan penyitaan 24.000 dunum. Astagfirullah. 5.930 setengah hektar tanah di tepi barat diduduki oleh mereka. Yang disebut tanah negara dianggapnya. Ya, padahal itu tanahnya warga tepi barat. Dalam sebuah unggahan media sosial, ya, Smotrich menegaskan lebih dari 23.000 dunum tanah untuk kepentingan pemukiman di Yos tepi barat. Kami menentukan fakta di lapangan dan menggagalkan pembentukan negara Palestina. Astagfirullah. Pemukiman ilegal seperti Ma'ale, Adumim di timur Yerusalem juga diduduki. Bahkan diperluas menjadi 2.600 dunum. Itu 642 hektar. Coba bayangkan nih, ya. Kalau kita punya tanah seluas ini, coba. Yang menghubungkan pemukiman ilegal di Kedar.
Saat ini lebih dari 700.000 warga Israel tinggal di lebih dari 230 pemukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel. Mereka ngebangun tuh rumah-rumah sampai apartemen-apartemen. Mereka tinggal tuh, menduduki semua tempat-tempat warga Palestina yang sah. Pasukan pendudukan Israel menyerbu rumah sakit Al-Arabi di kota Nablus di tepi barat yang diduduki, menculik seorang laki-laki yang terluka dalam serangan pesawat, yaitu pesawat nirawak Israel sehari sebelumnya. Pasukan tersebut menyamar sebagai dokter dan perawat. Astagfirullahaladzim. Jadi hati-hati juga ya, makanya astagfirullah. Bayangin ya, mereka juga menyamar seperti tawanan juga demikian. Tawanan penjara yang paling penuh adalah penjara saudara-saudara kita di Palestina. Dalam 14 bulan terakhir, 82 warga Palestina terbunuh. 2.000 orang ditawan di Al-Quds. Tuh bayangkan, nauzubillah. Ya itu tadi, kalau mau masuk masjid ditarik sama tentara. Ya kalau anak-anak muda tuh kalau lewat ditarik sama mereka, saya lihat sini, aduh saya rasanya pengen ngapain gitu, pengen lawan mereka gitu ya. Tapi apa daya kan mereka itu senjatanya besar-besar dan udah dalam keadaan dikokang gitu, tinggal cetek sedikit udah bisa nembak kita. 282 warga Palestina terluka antara Oktober 2023 hingga Desember 2024. Bayangkan sayang, 282. Otoritas Israel menahan 111 orang dalam tawanan rumah, mengeluarkan 124 perintah deportasi, dan melakukan 402 pembongkaran rumah. Dan kalau di Al-Quds itu, rumah-rumah banyak yang udah dikosongkan. Nggak dibongkar, tapi dikosongin. Nggak boleh penduduk Palestina ada di situ. Disuruh usir paksa. Jahat banget mereka. Ya, pada hari Senin, 9 Desember, tentara Israel menahan sedikitnya 16 warga Palestina, termasuk perempuan dan mantan tawanan di Al-Khalil, Jenin, dan Ramallah. Lihat wajah-wajah saudara kita nih, akhwat, videonya ya. Penahanan yang dilakukan lebih dari 12.000 orang, ya kan. Penggerbekan juga diintai ancaman penyiksaan, ya, perusakan rumah. Sedikitnya 807 warga Palestina tewas dan lebih dari 6.450 terluka akibat kekerasan militer Israel. Lihat, nggak ada wajah yang nggak sedih, coba akhwat. Mereka semua menangis rame-rame. Ya Allah, ya Rabb. Semoga kebahagiaan mereka kelak nanti di surga yang paling tinggi, ya Allah. Saudara kita semuanya ini ya akhwat fillah. Ya Allah, semoga insya Allah Allah berikan kemenangan. Insya Allah dengan tadi informasi dari Ustazah Eva juga menguatkan kita. Ketika Syria mendapatkan kemenangan, semoga insya Allah kemenangan ini akan menular insya Allah ke Palestina. Insya Allah. Sehingga mudah-mudahan perjuangan, doa-doa kita, bantuan-bantuan kita insya Allah membawa banyak kebaikan. Ya. Maka lembaga khusus mengungkapkan pelanggaran serius terhadap tawanan perempuan Palestina di penjara Damon. Ya kan? Maka kemudian tawanan mengalami penggeledahan telanjang, astagfirullah, isolasi tanpa hijab. Di ruangan ada kameranya. Serta diberi makanan busuk, rotinya berjamur. Saat ini ada 89 tawanan wanita. 4 dari Gaza. Kebayang nggak akhwat? Gimana mereka kalau haid? Ya bagaimana mereka mau sholat? Gitu ya. Klub tawanan Palestina mengatakan bahwa tawanan bernama Muhammad Walid Hussein Ali ditahan oleh Israel beberapa hari lalu, meninggal saat berada dalam tawanan. Jahat kan? Sampai mati. Tuh, coba bayangin. Israel mendirikan Camp Naftali di Israel Utara, menahan 80-90 tawanan. Ya, ya kalau saya ingat Said Kutub, kata-kata Said Kutub, jiwaku, ragaku boleh ditawan, fisikku boleh ada di penjara, tapi iman dan semangat insya Allah tetap membela Palestina sampai merdeka insya Allah. Camp Naftali adalah salah satu camp yang dialihfungsikan selama serangan Israel ke Gaza. Camp lain seperti Sde Taiman, Anatot, dan Ofer juga menampung ribuan tawanan Gaza. 1.772 tawanan termasuk perempuan dan anak-anak ditahan sampai Desember 2024 barangkali ini maksudnya ya. Karena sampai sekarang masih berlangsung. Sekarang Al-Quds, coba bayangkan Al-Quds, di situ ada tanah suci kita, tanah suci ketiga kita. Tempat di mana Rasulullah SAW Mi'raj, sahabat sekalian. Dan Al-Quds adalah merupakan Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Tapi puluhan pemukim Yahudi dikawal polisi Israel kembali menodai Masjid Al-Aqsa. Al-Quds, tuh bayangkan. Itu kan memang besar ya. Mereka tuh suka masuk. Saya waktu di sana tuh di Oktober 2023. Habis itu diserang. Itu mereka nyanyi-nyanyi pakai gitar. Coba bayangin. Joget-joget. Itu biadab banget. Makanya di situ marah orang-orang Gaza. Awalnya itu sayang. Mereka masuk ke komplek melalui Al-Maghriba. Ya itu komplek apa? Pintu gerbang Al-Maghriba itu pintu yang memang kita masuki orang-orang turis-turis Indonesia karena hotel-hotel kita pakainya di situ. Melakukan ritual Talmud secara provokatif ya dan mendengarkan ceramah mengenai Temple Mount. Coba bayangkan.
Mereka meyakini bahwa di bawah Masjid Kibli itu ada itunya tempelnya Sulaiman. Padahal nggak ada buktinya, sama sekali tidak ada tanda-tandanya. Udah tidak ada, itu emang mereka modus aja bikin gara-gara. Dalam 14 bulan terakhir, sekitar 64.869 pemukiman Yahudi menyerbu Aqsa. Selama periode tersebut, memicu ketegangan di Al-Quds. Pembatasan ketat diberlakukan terhadap pergerakan warga Palestina di kota suci tersebut. Ya kan? Jadi bagusnya di Al-Quds, kalau ada kita nih akhwat ya, makanya kemarin kan dibolehkan ya, kita datang di Al-Quds ya, di Al-Aqsa. Karena kalau ada turis, mereka nggak macam-macam. Mereka nggak melakukan penyerangan kepada Aqsa. Enggak sayang, karena ada turis. Karena mereka butuh turis. Maka pernah tuh saya di tahun 2023 itu bertepatan hari Jumat berada di Al-Aqsa. Itu banyak sekali warga, siapa sayang? Warga Turki. Mereka diperintahkan untuk sholat Jumat. Mereka diperintahkan untuk sholat Jumat di Aqsa oleh presidennya. Dari Turki, dari Istanbul ke Tel Aviv gitu ya, untuk kan mereka punya visa, mereka punya hubungan diplomatik, sehingga mereka sholat di sana semua sampai penuh 14,4 hektar itu di halaman-halaman sholat Jumat. Masjid Kibli penuh, di masjid Dome of the Rock juga di Qubatus Sokhroh penuh, halaman-halaman semua penuh sholat Jumat. Masya Allah, tabarakallah, senang sekali lihatnya ya. Nah, itu kalau kita banyak di sana, si orang-orang Yahudi nggak melakukan penyerangan, akhwat saya. Azan juga boleh, tapi kalau kita nggak ada, azan saja tidak boleh. Ditutup pintu-pintu, jadi pintu-pintunya itu kan untuk menuju Al-Aqsa dijaga pakai metal detektor dan juga disenjatai oleh orang-orang Yahudi, tentara-tentara mereka. Nauzubillah min zalik, ya astagfirullah. Dan secara internasional, OHCHR mengatakan bahwa penargetan tempat penampungan pengungsi bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Dan kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan secara sistematis. PBB mendesak militer Israel untuk melindungi warga sipil dan melakukan penyelidikan independen atas kematian yang terjadi. Situasi anak-anak di Gaza semakin mengerikan. Tes Ingram dari UNICEF melaporkan kelaparan ekstrim yang mengharuskan anak-anak mencari makanan, mengumpulkan plastik untuk bisa menghangatkan diri. Ya, bahkan anak-anak itu kita pernah lihat fotonya yang makan rumput, terus ngambil air-air di selokan gitu ya. Ya, karena apa? Layanan dasar seperti perawatan kesehatan telah terganggu total dan memperburuk ancaman nyawa dari anak-anak di Gaza. Ya, Masya Allah, astagfirullah. Ya. Kita lihat di bawah ini video, foto, bukan video, maaf, foto. Lihat saudara-saudara kita ya, lihat ini ya, rumah-rumahnya sudah nggak bisa dipakai lagi. Lihat kiri kanannya, sudah hancur, lewat pun juga tetap harus hati-hati ya. Astagfirullahaladzim ya. Maka oleh karena itu, akhwat fillah, saudara-saudaraku tercinta, tolong sampaikan ini semua kepada saudara yang lain. Ingat, kita harus membela Al-Aqsa. Bahkan para syekh mengatakan, Aqsa adalah akidatuna. Aqsa adalah akidah kita, keyakinan kita wajib membelanya. Karena ini adalah kiblat pertama umat Islam. Maka kita harus membelanya. Maka inilah salah satu proyek dari Adara Relief Internasional. Selama genosida berlangsung, sebanyak lebih dari 450 universitas dan sekolah telah hancur. Ya, matinya sistem pendidikan di Gaza membuat 625.000 anak-anak putus sekolah, sayang. 625.000. Dan kita tahu penduduk Gaza itu suka banget dengan ilmu. Penduduk Gaza saya lihat sendiri ya akhwat ya, anak laki-laki, anak perempuan itu di Masjid Al-Quds ya, ketika dari tahajud sampai duha, mereka tuh setoran Quran. Mereka senang baca, ya kan, Masya Allah. Makanya waktu itu saya pernah membaca juga, anak-anak perempuan itu usia 26 tahun udah doktor. Banyak juga anak-anak muda memiliki kemampuan 5 bahasa. Tuh, itu emang mereka tuh pintar-pintar kan. Kita tahu juga ya, ulama seperti Imam Syafi'i, itu juga dari Gaza lahirnya. Kemudian juga Ibnu Hajar Asqalani, itu juga dari Gaza, Masya Allah ya. Tidak hanya sekolah mereka yang dihancurkan, Zionis juga menggeledah rumah-rumah tinggal mereka. Kini mereka tinggal di pengungsian dan harus berpindah dari waktu ke waktu karena Zionis tidak menepati janji tentang zona aman pengungsian. Tapi kan sudah saya bacakan, di tempat pengungsian juga di Jabalia dibom. Kondisi Gaza amat mencekik. Begitu dinginnya luar biasa, kemudian tenda-tenda sementara yang tidak memadai, makanan yang tidak ada. Akhirnya akhwat, bagaimana masa depan mereka? Zionis telah menghancurkan seluruh sistem pendidikan di sana. Anak-anak Gaza masih memiliki semangat dan keinginan besar untuk belajar. Yuk,
kita sambung kepedulian pendidikan anak-anak Gaza dengan hadirkan sekolah darurat, akhwat. Kita kepengen banget ya dari Adara Relief International ini, bantuan sekolah darurat akan ada. Adara disalurkan berupa student kit, seragam sekolah atau ATK, teacher kit, perlengkapan mengajar dan insentif buat guru, ya kan? Makanan sehat bergizi, pendamping psikolog untuk trauma healing, ya. Jadi sekolah ini nanti kita akan program yang utama adalah menyambung tentang pendidikan untuk mereka, ya. Kami sampaikan nomor rekening Adara Relief Internasional, akhwat filah, berapapun sumbangan yang kita berikan, berapapun, mudah-mudahan akhwat Antuna menyumbang berapapun untuk Gaza, untuk saudara-saudara kita, untuk yaitu tadi bantuan sekolah darurat, insya Allah Ana doakan seluruh keluarga Antuna, anak cucunya bisa sekolah setinggi-tingginya, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apapun sumbangannya, berapapun insya Allah. Ya, mudah-mudahan insya Allah akhwat filah semuanya rahimakunallah, Allah berikan rezeki yang barokah, ya kan, doa-doa yang terus mengalir ke saudara-saudara kita di Gaza. Dan insya Allah doakan kami dan kita semua bersama-sama bergandengan tangan untuk tetap membantu saudara-saudara kita di Gaza sampai insya Allah Al-Aqsa merdeka. Mudah-mudahan insya Allah. Dan tidak ada yang tidak mungkin, karena insya Allah bagi Allah itu semua adalah mudah. Tapi sekarang persoalannya adalah di mana posisi kita? Apakah posisi kita membantu mereka atau posisi kita maaf hanya menjadi penonton? Semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang membantu Palestina dan juga Gaza terutamanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Silahkan saya kembalikan kepada MC pada kali ini. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya deg-degan sendiri dengernya gitu ya. Satu sisi kayak, aduh nih harus apa gitu ya. Tapi satu sisi eh, kita masih banyak perlu evaluasi diri gitu ya, karena kita masih belum apa namanya banyak melakukan hal-hal yang bisa membantu mereka. Insya Allah, Ustazah boleh minum dulu, Ustazah. Iya, semangat sekali saya ya. Jadi sampai haus nih. Iya, Jazakallah. Masya Allah, ya boleh minum dulu, Ustazah. Insya Allah, saya juga jadi teringat gitu ya. Tadi kan kata Ustazah gitu, kondisinya sangat ekstrim gitu. Di sana suhunya di bawah, mungkin sekitar di bawah 20 gitu ya. Bisa 20 derajat sampai 5 derajat kondisi di sana gitu. Iya, betul. Kebetulan saya 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 5 tahun ke belakang kuliah di Mesir, Ustazah gitu. Dan Oh, itu Masya Allah. Mesir itu kan apa namanya samping-sampingan ya sama Palestina. Dan Iya, itu kondisi dinginnya nggak jauh beda gitu ya, nggak jauh beda betul. kita gitu ya ibu-ibu di sana, ibu-ibu sekalian gitu ya. Jadi sedikit menggambarkan aja gitu. Eh, Ketika kita di Mesir itu tidur aja Ustazah gitu ya. Kita Ya, udah pakai kasur nih. Tinggal udah di kos-kosan yang kayak apartemen, bukan di ya, tenda-tenda gitu ya. Terus betul. itu malam kalau tidur nggak bisa tuh kalau nggak pakai selimut yang tebelnya, aduh, berapa nih 5 sampai 8 apa namanya senti gitu ya. Yang kalau diangkat tuh berarti bisa sekitar 5 sampai 7 kilo lah gitu. Itu tidurnya. Belum cukup gitu doang, belum cukup gitu aja gitu. Kita juga kadang double lagi pakai jaket. Terus kadang lagi nggak sanggup juga pakai apa namanya kayak pemanas ruangan. Nah, itu padahal udah dalam ruangan yang sebenarnya aman kayak gitu. Bagaimana eh sedangkan saudara-saudara kita yang tadi gitu kata Ustazah di tenda yang tendanya ada angin terbang kayak tenda-tenda perkemahan gitu ya. Terus dan angin di sana itu nggak kayak angin di Indonesia ibu-ibu sekalian gitu ya. Angin di sana itu dia bisa menusuk tulang kayak gitu. Makanya biasanya kalau musim dingin itu banyak yang akhirnya tulang-tulang keropos, gigi-gigi juga keropos gitu. Sedangkan mereka tidak punya tuh misalnya asupan yang sesuai kebutuhan mereka kayak gitu. Tuh Masya Allah banget gitu. Seharusnya buat kita makin bersyukur ya di Indonesia ini makin syukur dan harus semakin semangat lagi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Oke, saya ingin ini dulu deh eh, melihat respon para partisipan Ummahat dan Akhwat Fillah gitu. Bagaimana apa namanya perasaan Ummahat dan Akhwat Fillah ketika setelah mendengar materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nani atau Umi Nani. Boleh kirim di kolom chat, bisa emot, bisa juga komentar kayak gitu ya. Kira-kira apa nih yang sudah
dirasakan, yang sedang dirasakan gitu. Atau ke depannya barangkali, oh berarti aku harus seperti ini deh kayaknya gitu. Ya silakan, mana nih? Kolom chatnya masih kosong. Ayo ibu-ibu sekalian, boleh pakai Siapa emot. siapa yang siap mengedukasi saudara dan temannya gitu ya Kak Dida ya? Oh iya betul, betul banget. Ah, Masya Allah, semangat terus mengedukasi sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Oke, sambil menunggu reaksi, eh kita insya Allah ada sesi tanya jawab, Ustazah. Mungkin ya, waktunya tafadhol. sekitar 10 sampai 15 menit gitu ya. Silahkan. Kita buka dulu 3 pertanyaan kepada akhwat atau ummahat fillah yang ingin bertanya, boleh mengirimkan pertanyaannya via kolom chat atau kalau mau raise hand gitu ya, langsung nanya nih sama Ustazah itu juga boleh juga. Tinggal dibuka mic-nya dan raise hand dan tinggal dibuka mic-nya. Masya Allah, ada yang sampai merinding. Saya juga merinding nih Ustazah. Ketika dengar tadi. Betul, betul sekali ya, Masya Allah, kasihan mereka ya. Masya Minimal kita Allah. doa dan kita edukasi terus saudara-saudara kita ya, Kak Adina ya, tentang Palestina Iya, ini. betul. Betul, betul sekali. Ini sepertinya di sini banyak yang ini Ustazah, umahat gitu ya, umahat filah. Iya, Berarti edukasinya bisa ke anak-anaknya. ya betul Anak-anaknya. Kak Adina. Ya, Biar bisa keluarga ya. mendidik mujahidah kecil ya Ustazah ya. Betul, betul sekali. Kalau saya udah cucu Kak Adina, udah saya Oh, Masya sampaikan. Allah. Masya Allah. Ya Allah nih, Bu Ugi sedih sekali mendengar kondisi mereka. Ya, betul. Oh, ada yang raise hand. Oh ya, silakan yang ingin bertanya boleh dari oh ada Uktina Sararisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saza, jazakumullah khairan katsira atas penyampaiannya. Masya Allah, tabarakallah. Di satu sisi ada rasa sedih, marah, Iya, tapi di sisi lain kita punya optimisme gitu untuk terus berjuang karena insya Allah setelah Suriah Palestina, insya Allah. amin Yang ya ingin Allah. Anda tanyakan gini Ustazah, terkait dengan tadi kan Ustazah menyampaikan bahwa kalau turis-turis datang ke Aqsa itu, maka Ya, mereka itu berhenti untuk menyiksa saudara-saudara kita di Palestina gitu. Tapi heeh. ini ada semacam kegalauan Ustazah. Karena di Ya, sisi lain ketika kita datang ke Masjidil Aqsa, berarti kan kita sedang menyumbangkan juga apa namanya dana kepada Israel itu untuk bisa ya salah satunya mungkin membeli senjata-senjata yang digunakan untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Nah, bagaimana menyikapi terkait hal ini Ustazah? ya, Terima kasih. ya. Jazakillah, boleh langsung dijawab atau bagaimana Kak Adina? Ya boleh Ustazah. Boleh ya. Kita langsung Terima aja. kasih ya, Kak Raisa. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Betul, dulu beberapa tahun yang lalu, Kak Raisa, itu Syekh Mufti Besar Syekh Yusuf Kordowi ya, guru besar ya. Beliau di Azhar juga ya, Kak Adina ya. Tapi kemudian pindah ke Qatar ya, Mufti Besar Internasional. Beliau tidak membolehkan. Beliau memberikan fatwa, kita umat Islam nggak boleh ke Al-Quds, ke Aqsa. Tapi akhir-akhir ini, Kak, dari Ah, pertanyaan kakak tadi diizinkan sebagian ulama ya sebagian ulama mengizinkan gitu ya kenapa pendapatnya itu tadi kita kalau datang ke sana langsung kak memang kita memberikan visa kepada Israel tetapi kita bisa langsung memberikan bantuan kepada mereka kita langsung ketemu tuh kak karena kan emang nggak mudah masuk Gaza tuh tidak mudah kak ya kan nah kita di Al-Quds terus udah gitu yang berikutnya adalah mengikuti perintah Nabi untuk ke sana satu rakaatnya itu pahalanya 500 kali lipat ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah akhwat sekalian, kita bisa menyaksikan dan mereka jadi agak berkurang penyiksaannya.
gitu. Dan kadang kalau yang terakhir saya datang itu, kalau kita misalnya mau sholat subuh atau sholat maghrib isya gitu Kak, kalau banyak turis-turis itu orang-orang Palestina yang agak-agak muda, orang-orang Al-Quds yang agak muda boleh masuk. Tapi kalau nggak ada kita, mereka nggak boleh karena kan sedikit gitu. Jadi kelihatan mereka seperti itu. Dan dalam perjalanan kami berangkat dan pulang itu kan masuk ke lewat rumah-rumah lorong-lorong gitu ya Kak. Itu kami bisa membeli dagangan-dagangan saudara kita orang Palestina. Anak-anak yang jualan kue, masih anget-anget gitu ya, kue Palestina itu roti-roti. Kemudian ada toko baju mereka, ada toko sembako mereka. Itu kita kadang-kadang ya beli apa aja gitu yang buatan Palestina gitu ya. Kita beli di situ. Beli jus mereka, itu mereka senang banget tuh. Jadi mereka jadi laku jualan. Itu di antaranya, Kak. Nah, jadi ada kelebihannya, tetapi memang ada juga kekurangannya. Tetapi kita mengikuti ulama, mengatakan sebagian pada waktu itu membolehkan. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya juga agak kurang setuju ya kan. Dan kita memang betul-betul sedang memerlukan dan memberikan bantuan optimal kepada saudara-saudara kita di Gaza terutama ya, dan tadi juga di tepi barat ya. Nah ini salah satunya. Nah yaitu program pendidikan. Seperti itu Kak Risa, jadi pertanyaannya ya. Itu Ya, demikian. Ustazah Makasih. jazakumullah khairan. Mungkin kalau Raisa boleh menyimpulkan, Mm-mm. sebaiknya yang pergi ke sana itu memang diniatkannya itu untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina ya, bukan hanya sekedar wisata saja gitu ya, Ustazah ya. Betul sekali, tepat sekali ya. Sambil juga menanyakan mereka ya, di samping bantuan kan ketemu tuh kita dengan akhwat-akhwat para murabitin juga di masjid. Itu mereka baca Quran, mereka hafal Quran, mereka ditanya tuh seneng banget itu gimana kondisi mereka. Itu seneng banget. Ntar mereka bercerita dan mereka seneng banget ketemu orang Indonesia. Dia pasti bilang nanti salam ya buat akhwat-akhwat di Indonesia. Kita seneng banget. Pokoknya mereka sampai bilang gini Kak Raisa. Indonesia wa aqsa fi qalbi, kata dia Masya gitu, Allah. sampai kayak gitu. Kayaknya saya juga ikut senang banget tuh Kak Adina sampai ya Allah segitunya kan mereka sayang sama kita gitu. Saya GR gitu ya. Semoga yang dimaksud Indonesia adalah kita-kita semua ini insya Allah. Ya. Insya Demikian. Allah, jazakumullah khairan Ustazah. Semoga kita semua bisa direzekikan untuk berkunjung ke Masjidil Aqsa. Amin. Amin ya Allah, amin. Oke, terima kasih Kak Sarah Raisa sudah bertanya. Silakan, adakah yang ingin bertanya lagi? Tapi kita lihat di kolom chat. Oke, sambil nunggu yang ingin bertanya, saya ingin ini nih, apa namanya, highlight perkataan Ustazah tadi nih, pembuka ya. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin yang lain, maka ia bukan dari golongan mereka. Ini maka bisa jadi apa ya? eh quotes kita sehari-hari kali ya Ustazah. Ketika Oh iya kita betul betul ya. ketika kita Mm-mm. mungkin sudah mulai kendor semangatnya untuk menyuarakan Palestina, apalagi kan ini udah berhari-hari, udah setahun Tufanul Aqsa, udah setahun lebih gitu ya. Lama-lama Betul. kita jenuh, lama-lama kita bosan. Terus yang tadinya sering, ini saya juga gitu ya, reminder ke saya sendiri juga gitu sana. Maksudnya Iya, yang tadinya sering posting Palestina gitu, mulai males, entah karena kesibukan, entah emang nggak buka sosmed juga gitu. Atau setidaknya kita mengedukasi sekitar itu udah mulai capek juga ngobrolin kayak gitu. Ternyata alasan apa namanya quotes ini gitu ya, hadis ini gitu bisa menjadi penguat kita. Oh, kayaknya bisa nih tulis di HP. Jadi kalau misalnya mulai lupa, keinget lagi. Ya, sebagaimana dulu juga ini Ustazah apa namanya ketika Salahuddin Al-Ayyubi apa namanya ditanya gitu ya. Ada seorang yang bertanya gitu. Salahuddin, kenapa nih kamu nggak eh, kayak apa ya? Nggak bisa tertawa lepas atau nggak bisa ceria gitu. Tapi ketika akhirnya dijawab sama Salahuddin Ayyubi, kata beliau gitu ya, kaifa abtasim gitu. Sedangkan si apa namanya Al-Quds ini gitu, bagaimana aku bisa tersenyum sedangkan kondisi Palestina itu masih sulit kayak gitu. Bagaimana aku bisa makan dengan nyaman sedangkan kondisi apa namanya Palestina masih ya sekarang gitu mungkin krisis pangan kayak gitu. sampai tersenyum aja nggak bisa ya Kak ya Adina ya, Masya Allah ya. Iya, Begitu kita masih empatinya bisa ya. hahihi gitu ya Betul, Allah. betul sekali, betul sekali.
Nah, kalau saya sendiri mau nanya nih Ustazah gitu. Iya, Kira-kira eh, sebagai perempuan gitu ya, peran perempuan yang bisa kita lakukan untuk Palestina gitu ya. Itu apa sih Ustazah gitu? Kan mungkin di sini juga banyak ahwat-ahwat yang masih bingung gitu. Mungkin selain harus donasi gitu ya, atau doa, kira-kira ada langkah-langkah lain nggak gitu yang perlu kita lakukan sebagai perempuan nih khususnya gitu. Sebagai perempuan, entah itu ahwat, entah itu umahat gitu. iya. Jazakillah Kak Adina, buat kita semua, terutama buat saya ya, wa usikum wa wiyaya wa nafsi bitaqwallah ya. Saya berharap mudah-mudahan saya bisa terus konsisten untuk tetap mencintai Palestina dan membantu serta mendoakannya dan berjuang untuk Palestina. Yang pertama adalah saya jadi teringat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditanyakan oleh seorang perempuan, karena pertanyaannya tadi perempuan kan Kak Adina ya, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya kami nggak bisa ke Aqsa, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Nah, pertanyaannya mirip kan dengan Kak Adina kan, Masya Allah ya Kak Adina ya. Maka kemudian kata Rasulullah, berilah minyak-minyak zaitun agar kamu bisa menyalakan lampu-lampu Al-Aqsa. Tuh. Berikan minyak itu kan motivasi, bantuan, ya kan. Nah, apalagi yang pertama lakukan boykot kepada produk-produk yang mendukung Israel. Tetap jangan bosan, jangan jenuh, jangan kendor, jangan kasih kendor, gaspol, pokoknya boykot tetap. Yang kedua adalah setelah boykot kita tetap doa, edukasi, pokoknya dimanapun, pokoknya kalau jadi guru kah, jadi apapun pegawai kah, kita jadi ibu rumah tangga, terus edukasi tetangga kita, teman kita, keluarga kita tentang apa keutamaan Masjidil Aqsa. Masih banyak orang yang tidak tahu apa keutamaan Aqsa gitu ya. Jangan-jangan Aqsa sendiri artinya nggak tahu gitu apa gitu kan ya. Nah jadi kita betul-betul kita harus tahu negeri yang luar biasa yang Allah, dan kemudian lihat bagaimana Allah juga meletakkan kata-kata Masjidil Aqsa ada di permulaan juz ke-15. Kenapa kok juz 15? Itu di tengah-tengah. Kan ada 30 juz Quran. Juz 15 ada di tengah-tengah. Jadi Aqsa adalah merupakan jantungnya umat Islam. Jantungnya Al-Quran, jantungnya umat Islam. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Lebih dekat dengan Al-Quran, lebih cinta dengan Al-Quran untuk Al-Aqsa. Karena kata-kata yang banyak Al-Quran ada di surat Al-Isra. Menunjukkan gitu kekuatan orang-orang Aqsa itu adalah kedekatannya dengan Al-Quran. Maka kalau saya mendapatkan materi dari Ustazah Nurjana, Ustazah Maya, ya itu juga menyampaikan gitu ya bahwasannya di sana tuh semua orang-orang dekat banget dengan Al-Quran, cinta sekali dengan Al-Quran, dan mereka rata-rata penghafal Quran. Ya, nah jadi ini adalah yang harus kita lakukan. Bagaimana menunjukkan bahwa kita terus mencintai Al-Aqsa tanpa henti, tanpa tapi. Apa yang kita bisa lakukan? Ya ceritakan ini kepada saudara kita, teman kita, anak kita, suami kita. Itu khusus untuk perempuan ya. Kemudian juga coba berempati gitu ya. Saya tuh kadang-kadang kebayang ya Kak Adina. Tuh kalau makan susah, tinggal di pengungsian. Jangan-jangan mereka juga sulit mendapatkan softtek. Terus gimana kalau misalnya pembalut gitu maksudnya ya. Kalau mereka lagi haid, mereka melahirkan. Aduh ya Allah, saya kebayang banget gitu ya Allah. Saya merasakan ketika lagi haid itu harus ganti pembalut beberapa kali gitu. Mereka nyucinya juga di mana, air bersih juga susah. Ya Allah, akhwat. Pokoknya berat sekali ujian mereka. Semoga dengan tadi hadis yang sudah dituliskan juga oleh Kak Adina diperjelas ya. Malam yahtami bi umuril muslimin laisa minhum ya. Mereka nggak masuk golongan mereka kalau misalnya kita tidak membantu mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus mencintai Al-Aqsa Palestina. Jazakillahu khairan kasir. Masya Allah. Berarti maksudnya kita sebagai perempuan, mungkin kita nggak perlu turun langsung ke sana gitu ya Ustazah, tapi kita sebagai perantara kemenangan itu datang dari tangan-tangan kita gitu. Oke, insya Allah sudah cukup ya, udah sampai jam 9. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Ustazah Nani, Umi Nani. Salam kenal ya Ustazah. Ya, salam kenal Kak Dina. Sayangnya baru kenal di sini. Saya 3 kali ke Al-Azhar, Kairo. Oh iya, Tapi nggak ketemu ya kita ya. insya Allah nanti di Indonesia bisa Ya, insya main-main. Allah ya. Ya, baik.
Ya, Ya, terima silakan kasih Kak. Ustazah. Jazakillah ahsanal jazah. Pak Iyaki. Ya, acara selanjutnya adalah kita akan doa, doa yang akan dibacakan atau dibawakan oleh Ustazah kita Nurul Ismah. Kepada Ustazah Nurul Ismah kami persilakan. Jazakillah khair kepada Ustazah Adina yang telah memberikan kami kesempatan. Masya Allah, Ustazah Nani materinya membuat kita merasa malu ya dengan segala keluh kesah yang kita sering keluhkan gitu ya. Dan kita masih jauh banget daripada perempuan-perempuan di Gaza. Masya Allah, terima kasih Ustazah Nani yang sudah memberikan menyemangati kita kembali karena memang sudah banyak yang menurun semangatnya dan sudah banyak yang lupa ya. Padahal Gaza masih diperangi gitu dan Palestina masih membutuhkan doa-doa dari kita dan bantuan kita. Untuk itu mari kita sama-sama menundukkan hati dan pandangan kita. Kita hajatkan keinginan kita, harap-harap kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita baca doa. Sebelumnya mari kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل على محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم إنا استودعناك فلسطين والأقصى وغزة اللهم كن لهم عونا ونصيرا وبدل خوفهم أمنا اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء لهم فانصرهم اللهم غزة وأهل غزة وأراضي وأطفال ورجال غزة اللهم بردا وسلاما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هون برد الشتاء على من لا ملجأ ولا مأوى لهم اللهم أنزل الدفء والطمأنينة على أهل غزة وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم واغنهم من فضلك يا رب العالمين اللهم لا ترفع اليهود في القدس راية ولا تحقق له في غزة غاية اللهم أغث أهل فلسطين اللهم رجاء السائلين اللهم يا رجاء السائلين يا قرة عين الموحدين ويا ملاذ اللاجئين يا عون المستجيرين احفظ المرابطين في فلسطين احفظهم يا الله وانصرهم على عدوك وعدوهم وتقبل شهداءهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأنزل على قلوبهم وأهليهم برد السكينة اللهم خفف عنهم واجبر كسرهم واشفي مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردا جميلا اللهم انصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا دعاءنا فاستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. شكرا. عفو مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustazah Nurul Ismah atas doa-doa yang dilangitkan. Selanjutnya, telah dengan berakhirnya sesi doa, tadi materi, kemudian tutup dengan doa gitu ya, maka berakhir juga acara kita hari ini. Sebelum itu, saya ingin mempromosikan lagi kepada Ummahat dan Akhwat Fillah gitu, yang ingin gitu membuat acara yang kolaborasi dengan Koalisi Daiyah Indonesia gitu, bisa menghubungi panitia-panitia yang ada di grup gitu ya, di grup WhatsApp gitu. Karena insya Allah gitu, pemateri-pemateri yang ada di Koalisi Daiyah ini adalah orang-orang yang kompeten kayak gitu. Nah, selain itu juga, boleh ibu-ibu sekalian gitu, yang tadi di awal belum memfollow akun Koalisi Daiyah Indonesia, boleh di-follow akun Instagramnya, TikToknya, atau Facebooknya. Ya, dan untuk tadi, dan untuk Ummahat dan Akhwat Fillah yang ingin berinfak, tadi udah disampaikan sama Ustazah Nani juga gitu ya, bisa disalurkan lewat Adara. Ya, nanti mungkin link rekeningnya juga bisa di apa namanya, di up lagi ya, di up lagi di grup WhatsApp oleh panitia. Oke, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jangan langsung keluar dulu, kita ada sesi foto bersama. Kepada petugas dokumentasi, boleh dipimpin atau dipandu. Ya, dipersilahkan kepada umat dan akhwat fillah untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Ya, boleh rapi-rapi kerudungnya. Ya, semoga dokumentasi ini menjadi bukti bahwasannya kita berada di dalam barisan perjuangan para mujahidah Islam gitu ya. Sudah siap? Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Ini slide pertama. Slide kedua. Walaupun nggak ada mukanya, yang penting namanya. Semoga nanti kita berkumpul lagi di surganya gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Ummahat dan Akhwat Fillah, terus juga kepada panitia, kepada Ustazah Eva selaku Ketua Koalisi Daiyah Indonesia. Sampai jumpa di agenda selanjutnya. Pantengin terus akun-akunnya Koalisi Daiyah agar tidak terlewat. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan khairan. kasir, Bu Eva, Thank you. Ustazah Eva.